dipersilahkan kepada Saudara Dr. Aradia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina dan ketua yayasan serta jajarannya, yang saya hormati Senat dan Ketua STMIK DCI beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh tamu undangan baik dari kalangan pemerintah, sipil, militer yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati khususnya pada para orang tua yang sudah berkenan hadir hari ini untuk menyaksikan putra-putrinya di wisuda, dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi karena atas ridho dan izinnya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu tercurah ke junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita pada jalan yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, mohon izin di sini saya akan menunjukkan orasi dan diberi judul Kecerdasan Artifisial dan Ragam Domain. Ini akan terkait dengan peran fundamental dan penerapan. Baik, next. Siti sudah tadi Pak. Next. Nah, kurang lebih orasi akan kita buka mulai dengan potret dunia saat ini. Kemudian nanti akan terkait juga dengan revolusi industri yang hari ini memang kadang-kadang sedang percepatan kemajuan. Dan salah satunya nanti ada sebuah unsur yang disebut kecerdasan buatan dan bagaimana penerapan atau ragam domain yang memanfaatkan AI ini. Termasuk salah satunya adalah lingkungan kita Bapak Ibu, dunia pendidikan, yaitu sebuah computing kurikula yang banyak dijadikan rujukan oleh para perguruan tinggi untuk informatika. Dan terakhir kita akan coba kerucutkan melihat tipe dari kecerdasan artifisial itu dan kita bahas nanti kesimpulannya. Baik, next. Para ahli hari ini menyatakan bahwa kita berada dalam kondisi VUCA, yaitu volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi intinya ini terjadi perubahan yang sangat cepat, tidak terduga dan penuh dengan ketidakpastian. Sehingga dampak yang ada kita rasakan bersama-sama Bapak Ibu. Next, hari ini sebagai contoh kecil, kalau dulu anak-anak itu bermain di tempat yang luas di luar dengan berbagai permainan, riang gembira, bercerita, hari ini mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing Pak Ibu. Ke sebelumnya sebentar. Oke. Nah, bahkan ada fenomena menarik Pak Ibu di sini. Ada sebuah acara yang melibatkan anak-anak. Kemudian anak-anak itu ditanya cita-cita. Nah, biasanya kita menjawabnya atau anak-anak menjawabnya ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi polisi dan lain-lain. Ini cukup mengagetkan, mereka menjawabnya ingin menjadi YouTuber. Tentu ini sebuah fenomena baru dan tidak bisa kita bendung juga. Oke, next. Kemudian kalau di dunia pendidikan, problemnya dulu itu bagaimana kita mendapatkan informasi. Jadi para siswa, para mahasiswa ketika ingin mendapatkan pengetahuan tentu harus ada upaya untuk mendapatkannya. Apa itu pergi ke perpustakaan, sekolah dan lain-lain. Nah, sementara hari ini Bapak Ibu, problemnya itu adalah bagaimana kita memfilter informasi. Karena yang terjadi saat ini bukan lagi banjir informasi, tetapi merupakan tsunami informasi dan bisa menghancurkan kita semua. Next, nah kemudian ini survei yang dilakukan oleh Cisco. Jadi tahun 2022-2023 kalau tidak salah Bapak Ibu, bahwa saat ini terdapat 7,4 miliar penghuni bumi ini dan adanya yang 30 miliar device yang terhubung ke internet. Nah, kalau kita lihat sementara penduduk bumi 7,4, sementara device yang terhubungnya 30, berarti satu orang itu bisa lebih dari satu device Pak Ibu ya.
seperti kita yang kita punya. Kita punya akun apa, device apa, dan lain-lain. Kemudian 6,58 rata-rata, nah itu deh, rata-ratanya satu orang 6,58. Kemudian selanjutnya hari ini terdapat 44% anak di bawah usia 1 tahun menggunakan gadget. Kemudian 15 juta, 1,4 juta ya alat pemicu jantung, termasuk di Eropa itu ada 20 miliar euro untuk investasi di bidang artificial intelligence atau AI. Nah ini fakta-fakta hari ini. Oke, next. Nah semua itu terlepas dari hal-hal yang kita bisa hubungkan dengan masa revolusi industri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa revolusi industri 1 itu fokus pada saat penemuan adanya mekanik, kemudian yang kedua elektrik. Nah di sini yang ketiga komputer mulai ditemukan dan fokusnya pada otomatisasi dan integrasi. Kemudian era 4.0 hari ini tidak hanya integrasi dan otomatisasi, tapi bagaimana sistem juga dia memiliki sifat yang cerdas serta konektivitas yang luas dan luas. Nah hari ini menurut ahli kita berada di transisi antara 4.0 ke 5.0, yaitu fokus pada personalisasi ke user, artinya hubungan man and mission. Oke, next. Nah kemudian kalau kita lihat Pak Ibu semuanya, di sini ada sebuah gelombang siklusnya, dan kalau kita perhatikan semakin di sini semakin cepat Pak Ibu. Kalau yang pertama itu sekitar 50 tahun, tadi dari siklus 1 ke 2, kemudian 2, 5, 5, 45, 40, 30. Jadi percepatan ini terus tumbuh. Nah ini merupakan PR buat kita bersama untuk merenungi ini. Next. Kemudian salah satu lembaga survei, lembaga survei teknologi, dia mencoba untuk melihat 10 teknologi yang tren digunakan di dunia saat ini. Gartner menyatakan ada 10, seperti semuanya fokus pada people centric yang digunakan pada smart space. Jadi dari mulai digital immune system, kemudian super apps dan lain-lain. Nah barangkali teman-teman wisudawan, wisudawati, supaya kita bisa memahami kondisi existing dari penggunaan teknologi bisa masuk ke salah satu atau semua teknologi ini. Next. Nah kalau yang teori of mind itu mesin sudah mulai mencoba meniru cara bekerja mesin dada kita. Ini cukup ngeri-ngeri sedap juga. Jadi ibaratnya begini mungkin kalau analoginya, kalau yang limited memory itu kan hari ini kita sudah biasa pegang handphone, kemudian kita perlihatkan wajah kita, dia membuka sendiri kuncinya Bapak Ibu ya. Nah, atau dalam intelligent agent itu sendiri bagaimana dia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan salah satu arsitekturnya itu adalah BDI, Belief, Design, Intention. Belief itu kan kepercayaan, hasrat, dan intention. Jadi bagaimana sistem atau robot dia punya niat. Sudah sampai ke sana sebetulnya, cuman kan masih ada keterbatasan. Super intelligence itu prediksi yang terakhir tadi. Jadi katanya setara dengan kecerdasan manusia atau bahkan melebihi. Dan keadaan itu sebetulnya sudah menjadi inspirasi para sutradara film saat ini Bapak Ibu. Jadi di film-film memang sudah arahnya seperti itu, imajinasi. Hanya saja kembali lagi, imajinasi itu biasanya kalau sudah ada di film, di dunia nyata tidak akan lama ada lagi ya Bapak Ibu. Biasanya. Baik, next. Baik Bapak Ibu. Tadi semua yang sudah kita bahas itu, mari kita lihat beberapa komentar atau dari para tokoh dunia saat ini tentang keberadaan atau keberagaman dari keadaan AI saat ini. Yang pertama dari Stephen Hawking. Stephen Hawking menyatakan bahwa keberhasilan dalam menciptakan AI yang efektif bisa menjadi peristiwa terbesar
dalam sejarah peradaban kita atau yang terburuk. Kita tidak tahu apakah kita akan sangat terbantu oleh AI atau diabaikan olehnya dan dikesampingkan atau bahkan mungkin dihancurkan olehnya. Jadi secara prinsipnya Stephen Hawking ini memberikan pesan kepada kita untuk waspada. Kemudian yang kedua dari Elon Musk, ini cukup terkenal orang ini hari ini ya. Dia menyatakan bahwa AI tidak harus bersifat jahat untuk menghancurkan manusia. Jika AI sampai pada tujuannya dan manusia hidup seperti biasanya, artinya tidak melakukan upaya apapun, maka ia pasti akan menghancurkan kemanusiaan. Jadi si Elon Musk ini dia memberikan pesan juga, kita jangan diam, kita harus melakukan suatu perencanaan untuk mengendalikan ini semua. Baik, kemudian yang ketiga ini dari Mahatma Gandhi. Jangan adopsi teknologi yang membuat manusia tersisihkan, atau teknologi yang memenuhi keserakahanmu saja, atau teknologi yang membuatmu makin buruk dan lebih buruk sebagai manusia, serta melahirkan eksploitasi dan disintegrasi. Kalau Mahatma Gandhi ini tegas, Pak Ibu ya. Jadi memilah bagaimana kita menerapkan teknologi untuk kebutuhan. Dan terakhir dari Emmett Ray, ini adalah saintis atau ilmuwan AI. Dia memiliki proyek tentang compassion artificial intelligence, jadi kecerdasan artifisial dengan kasih sayang. Itu kalau terjemahkan seperti itu, menarik juga. Beliau menyatakan bahwa semakin banyak artificial intelligence masuk ke dalam dunia kita, maka harus semakin kuat dan kuat kecerdasan emosional masuk ke dalam leadership atau pengelolaan hidup kita. Jadi ini barangkali penyeimbangan. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa terimbangi oleh kecerdasan emosional kita, yang tentu di dalamnya ada kecerdasan spiritual. Okay, next. Nah, sebetulnya di kita juga Bapak Ibu, ini ada Pak LDT, semua pemerintah juga sudah aware terhadap keadaan ini, Pak Ibu ya, dan mengupayakan bagaimana mengendalikan ini. Makanya pemerintah mengundang para ilmuwan baik dari dunia kampus ataupun praktisi untuk membuat sebuah stranas. Jadi strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020 sampai 2045. Ini sudah ada. Bapak Ibu bisa googling dan melihat rincian detailnya. Jadi arahnya bagaimana AI ini orientasinya itu pada kemaslahatan umat. Kalau begitu kita sudah pastikan bahwa AI ini hari ini benar-benar ada dan kita harus merencanakan itu, Pak Ibu ya. Karena pemerintah sendiri dalam hal ini Pak LRDT sudah mengkoordinir ini. Baik, sebagai penutup ini saya akan mengutip dari ceramah ilmiah Ibu Karlina Supeli. Beliau seorang astronom, juga fisikawan, termasuk filosof juga. Jadi menyatakan, nah ini AI itu apakah sebuah sebelumnya? Nah ini, apakah AI itu sebuah kemajuan atau kekacauan? Kalau kita melihat definisi maju, itu pergerakannya seperti mobil Bapak Ibu ya, dari satu simpul ke simpul lain. Atau kalau di bawah itu ada roket, dia bergerak cepat maju, meninggalkan titik asalnya. Begitu juga mobil itu kalau kita lihat tidak ada spionnya Bapak Ibu, maju aja terus. Dan bisa kita bayangkan seperti apa kalau kita mengendarai kendaraan tanpa spion. Nah itulah yang terjadi, penuh dengan ketidakpastian. Makanya tadi banyak komputer paradoks. Nah, untuk menangani persoalan ini dan bagaimana kita mensiasati atau membuat solusi terkait perkembangan AI ini, sebetulnya tidak usah kita mengadopsi teori-teori yang besar. Kita tidak perlu mengambil konsep-konsep dari luar negeri. Jawabannya itu ada di sekitar kita, Bapak Ibu katanya. Bahkan ada di dalam diri kita, yaitu jati diri kita sendiri.
karena saya orang Sunda, saya akan coba membahas sedikit budaya tradisi Sunda. Bapak Ibu yang bukan dari Sunda juga saya pasti yakin dalam daerahnya masing-masing ada nilai-nilai luhur. Dalam Sunda itu ada sebuah tradisi yang dikatakan opat kalima pancer. Bapak Ibu mungkin tahu. Opat itu adalah representasi dari 4 mata angin, arah mata angin, yaitu semesta, alam semesta, dan bagaimana sesama makhluk dia saling berhubungan. Pancernya di tengah, dia adalah yang menyinari semesta itu. Nah, sehingga konsep pergerakan kemajuan bagi orang Sunda itu tidak seperti ini. Ini kan linear, dia langsung meninggalkan satu titik pusat, langsung pergi, bahkan tidak lihat kiri kanan, bahkan tidak spion. Tapi pergerakannya spiral, Bapak Ibu, memutar. Next, coba. Dia memutar, berawal dari pancer tadi memutar, tetapi putarannya tidak mengulangi jalan yang sama, tapi jalannya tumbuh, terus tumbuh, dan pancer itu dijadikan sebagai cermin, sehingga dia tidak melupakan jati dirinya. Barangkali ini sedikit saja pendapat dari kami, Bapak Ibu. Jadi untuk mengatasi semua itu kita harus kembali ke dalam jati diri kita pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama asah batin kemanusiaan kita dengan berbagai nilai-nilai luhur, kepercayaan, dan lain-lain yang kita anggap itu sebuah kebenaran yang absolut. Dan sebagai penutup, saya akan mengutip lagi dari Emil Frey, menyatakan bahwa era yang akan datang, yaitu era artificial intelligence, semoga bukan menjadi era perang, tetapi akan menjadi era kasih sayang yang mendalam tanpa kekerasan dan era cinta. Jadi kita simpulkan dari semuanya, sejatinya adalah seni memilah dan menyelesaikan masalah. Demikian disampaikan, mohon maaf jika ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.